Jadi sebelum saya kerja Kopi Kenangan, saya tuh sebenarnya malah kerja batu bara. Saya ngelihat bahwa wah teh itu tuh oke, outlet pertama sukses, outlet kedua sukses, tapi nggak bisa di skill up. Kenapa memilih nama Kopi Kenangan? Apakah ada sejarah-sejarah memoris yang membuat sehingga memilih kata-kata ini? Toko tersebut itu tuh saya sengaja pilih di depan global brand gitu ya. Oke. Ya ada dua lah, satu yang Putri Nggak takut ya berhadapan ya. dengan global brand tersebut ya? Terima kasih Pak Edward atas waktunya nih. No, thank you for inviting Pak. Ya, waktu yang begitu berharga Pak, masih menyediakan untuk kami bisa berbincang-bincang di acara Momentum Pak. Wah enggak lah Pak, terima kasih loh udah dikasih kesempatan. Ya, jadi Momentum ini acara bincang-bincang seputar dunia retail. Nah, kita langsung ke apa yang kita ingin cari-cari tahu nih dari seorang Pak Edward nih Pak. Mungkin Pak Edward sedikit bisa menjelaskan kepada kita-kita ini perjalanan sebelum masuk ke Kopi Kenangan dulu Pak. Pasti ada satu proses perjalanan. Silakan Pak Edward. Oke. Jadi sebelum saya kerja Kopi Kenangan, saya tuh sebenarnya malah kerja batu bara. Nggak nyambung ya, cuma sama-sama item doang nih. Tapi apa namanya, saya mulai batu bara tuh pertama kali keluar batu tuh 2011, ya kan? Tapi seiring berjalannya waktu, usaha waktu itu cukup baik gitu ya. Tetapi sayang sekali seperti yang kita ketahui pada tahun 2013, 2014 itu kan ada crash ya. Newcastle Index atau harga indeks batu bara itu dulu pada saat saya mulai itu 117, tapi sampai pada saat saya exit dari batu bara itu tinggal sisa $45. Cost padahal fix gitu ya. Jadi itu menjadi kebangkrutan pertama saya gitu ya. Dan setelah saya melihat bahwa bisnis komoditas itu naik turunnya atau orang bilang kata super cycle itu sangat kejam gitu ya. Dari situ saya berjanji pada diri saya sendiri bahwa di bisnis saya yang berikutnya saya yang kontrol harga bukan market gitu ya. Saya pengen di bisnis brand karena kalau komoditas itu semua gitulah. Warren Buffett kan pernah bilang kan kalau misalnya saya di bisnis komoditas saya dan my dumbest competitor cuma bisa paling jual $1 lebih mahal, nggak bisa lebih gitu ya, karena komoditas gitu ya. Nah jadi dari situlah akhirnya saya pada tahun 2015 mengerjakan Lewis & Carroll, itu adalah premium tea house gitu ya. Udah mulai masuk dari kegagalan di batu bara, masuk ke F&B lagi gitu ya. Silakan. Itu F&B pertama saya malahan di Lewis & Carroll yang dimana waktu itu konsepnya sih sebenarnya cukup simpel dan cukup kontradiktif juga ya. Jadi waktu saya berpikir, wah kafe banyak banget nih di Jakarta, berjamuran di mana-mana. Tapi kenapa semua orang kok kopi, nggak ada yang kerjain teh? Udahlah, gue coba deh kerjain kafe tapi formatnya itu pakai teh gitu ya. Karena saya ngelihat kalau di Amerika atau di mana tea house itu tuh cukup sukses gitu ya, seperti Tivana, Samovar, David's Tea dan sebagainya gitu ya. Jadi saya coba bikin Lewis & Carroll. Nah setelah saya kerjain itu mungkin sekitar 1,5 tahun gitu ya, saya ngelihat bahwa wah teh itu tuh oke, outlet pertama sukses, outlet kedua sukses, tapi nggak bisa di skill up gitu ya. Karena kenapa? Kalau kita mencoba untuk menjual a cup of tea or coffee dengan harga Rp40.000, itu sangat sulit untuk di scale up. Karena Rp40.000 kali 30 hari itu kan 1,2 juta atau sepertiga UMR Jakarta pada tahun 2017 gitu ya. Maka dari situ saya merasa bahwa aduh kalau saya mau kerjain sesuatu, saya mendingan kerjain sesuatu yang memang bisa jadi gede banget gitu ya. Dari situlah makanya saya membuat Kopi Kenangan yang dimana saya melihat bahwa kalau misalnya sesuatu dengan harga 40.000 itu susah untuk di scale up, kita coba deh dengan harga di bawah 20.000 gitu ya. Bisa apa enggak ini scale up, bisa apa enggak konsep ini berjalan di Jakarta, begitu juga dengan di Manado, Makassar dan sebagainya gitu ya, atau bahkan sampai ke tier 3, tier 4 city gitu ya. Itu ya yang ingin saya coba gitu ya. Dan ternyata to our surprise di tahun 2017 kita bangun toko pertama di Menara Standard Chartered dan toko tersebut itu tuh saya sengaja pilih di depan global brand gitu ya. Ya ada dua lah, satu yang Putri nggak takut ya berhadapan dengan global brand tersebut ya? Justru menurut saya kalau Anda ingin membuat sesuatu yang bisa jadi besar, you have to compete against the king gitu ya. Kan kalau you nggak berani, nggak lolos ya udah mati gitu ya. Tapi kan kita harus mencoba tes scalability gitu ya.
Makanya dari situlah saya coba bangun tempat di depan 2 giant tersebut, dan bahkan di luar dari 2 giant tersebut ada minimarket, ada warung yang jual kopi-kopi sasetan. Tapi udahlah, kita coba deh. Ini kita masuk nggak nih sweet spotnya gitu ya. Dan ternyata responnya bagus. Responnya bagus sekali. Kita hari pertama jual 700 cup gitu. Hari pertama 700 cup. Dan kita bisa balik modal dalam 3 bulan gitu ya. Jadi dari situlah kita melihat bahwa wah bagus nih, dia bisa compete. Nah, sekarang kita coba tes. Sorry sedikit. Waktu toko pertama itu sendirian atau sama teman-teman nih? Kita bertiga waktu itu. Iya, jadi co-founder saya James dan Cynthia gitu ya. Kita coba di toko pertama tersebut. Waktu juga kita bisa dibilang yang Rahan Kopi Kenangan tuh cuman 1.5 man and 4 barista. Karena kenapa waktu itu James masih kerja di MNC, Cynthia juga masih kerja di Uber waktu itu, dan sementara yang full time cuma saya doang gitu ya. Dan ternyata dari 4 barista tersebut kita grow sampai dengan 5.000 barista hari ini gitu ya. Dari satu toko di Stancar tersebut kita buka toko kedua, ketiga, keempat, dan ternyata semuanya itu meskipun berdekatan dan berdekatan antara toko Kopi Kenangan dan juga berdekatan dengan kompetitor global brand tersebut, kita semua itu jalan gitu ya. Dari situ kita sangat encourage dan kita percaya bahwa kita bisa copy paste konsep ini dimanapun, kapanpun, dan semoga kita bisa menjadi coffee brand nomor 1 gitu ya di Indonesia gitu and beyond. Ya, Pak Edward, mungkin sedikit pengen tahu bagaimana cara pengelolaan sumber daya manusia, Pak. Tadi Bapak udah bilang ada 5.000-an barista, Pak ya. Ini kan pasti tidak mudah untuk memunculkan barista-barista yang terbaik yang Bapak didik nih, Pak. Pasti ada institusi yang ya sejenis akademi atau apalah yang dimiliki oleh Kenangan Group. Mungkin Pak Edward bisa jelasin kepada kita, Pak. Oke, jadi kalau kita di apa sih tugasnya HRD? HRD itu kan tugasnya itu adalah life cycle seorang employee, dia yang handle semua. Ya kan, dari hiring, training, sampai dengan juga bahkan pemutusan hubungan kerja gitu ya. Nah, jadi kita menyadari bahwa hiring itu mudah di sini. Karena human resource kita cukup banyak lah ya di sekitar Indonesia gitu ya. Tapi yang kurang itu adalah skill worker gitu ya. Karena kenapa kedai kopi yang punya espresso mesin itu nggak banyak di Indonesia gitu ya. Maka dari situ kita menyadari bahwa kita sangat sulit untuk kita bisa bisa training calon employee tersebut kalau kita nggak ada training center gitu ya. Makanya kenapa kita membangun sebuah lokasi namanya Kenangan Academy, yang dimana fungsi dari Kenangan Academy ini adalah untuk memastikan bahwa semua calon barista yang kita hire bisa keluar tersertifikasi dan dengan standar yang ada. Dengan standar SCA atau Specialty Coffee Association gitu ya. Dan bukan cuman cara membuat kopi saja loh, tapi yang kita menyadari juga semua talent yang masuk ke dalam kita, pengetahuan mereka tentang QA QC itu sangat amat minim gitu ya. Mereka nggak basic knowledge seperti misalnya mencuci tangan ataupun susu nggak boleh di room temperature, itu tuh sangat kurang gitu ya. Karena dari situ kita menyadari bahwa kita harus punya sebuah training center supaya kita semua talent pool yang kita hire bisa masuk ke dalam lapangan pekerjaan sudah ready gitu ya. Jangan sampai dia datang, waduh, hygiene aja nggak ngerti gitu ya. Ya gimana kan kita produk makanan gitu, itu sesuatu yang orang konsumsi gitu. Jadi kalau misalnya QA QC-nya nggak beres ya itu habislah kita sebagai brand. Jadi dari situlah kenapa kita benar-benar menekankan hal tersebut, dan makanya kita juga sangat bangga gitu ya. Kita sudah mendapatkan berbagai macam sertifikasi ISO, dan bahkan terakhir kita mendapatkan award kita number 1 halal implementation di Indonesia gitu ya. Karena sudah mendapatkan itu semua, Pak ya. Itu semua gitu ya, karena semua ya melalui training gitu ya, bukannya melalui operation tapi training, semua melalui training. Cek dari proses awal sampai akhir. Iya. Harus memenuhi standar yang ada. Yes, benar. Jadi fungsinya Akademi Kenangan, Pak ya, Kenangan Akademi atau Kenangan Akademi. Kenangan Akademi itu membuat standarisasi kepada pekerja-pekerja lah saya anggap. Ya, benar.
supaya melaksanakan semua prosedur SOP bagaimana melayanin dan memproduksi satu barang yang dijual itu mempunyai nilai-nilai yang sudah ditanamkan di perusahaan. Ya. Itu kuncinya, Pak ya. Benar. Wah, good, Pak. Apakah hanya untuk internal Kenangan Group atau dibuka untuk umum, Pak, akademi ini, Pak? Untuk saat ini karena ada sedemikian banyak baristanya untuk internal saja, tapi tidak menutup kemungkinan one day Kenangan Academy siapa tahu jadi Coffee University. You never know, ya kan? Banyak teman-teman juga membuat akademi-akademi yang lain tentang retail, Pak. Iya. Itu mungkin in the future, tapi sekarang belum. Iya. Untuk memaksimalkan apa yang ada lah nanti the next, kalau sudah dibuka kan bisa bermanfaat bagi masyarakat, Ya. Pak Edward. Sampai di sana, saya pengen tanya nih, positioning yang you masuk dari segi pricing, berhadapan dengan global brand, juga ada yang kopi warungan lah kita cerita yang saset itu, you positioningnya kalau kita lihat ada di middle-nya ya, di tengah-tengah. Tengah-tengah, benar. Itu sweet spot yang kita lihat lah, karena saya melihat bahwa saya simple math aja sebenarnya. Saya ngelihat bahwa global brand itu tuh bisa dibilang COGS mungkin sekitar 30% gitu ya, atau less gitu ya. Tapi dia membayar rental itu cukup mahal, 17-18% gitu ya. Sementara kalau Kopi Kenangan, saya ngelihat bahwa maksimum COGS yang bisa saya bayar itu mungkin sekitar 40% gitu ya. Emang termasuk tinggi buat F&B. Bapak juga yang udah berkecimpung di dunia retail tahu lah itu termasuk tinggi gitu ya, 40%. Tapi saya melihat bahwa ujung-ujungan yang penting store profit gitu ya. Betul. Artinya kan kita tinggal shifting cost aja gitu ya. Shifting cost dalam artian rental mungkin kalau global brand bayar 17-18%, ya saya bayar 7% gitu ya. Makanya dari situlah Kopi Kenangan itu pada format-format awalnya nggak ada seating, nggak ada wifi. Sebenarnya kalau kita melihat global brand, itu tuh size-nya 200-300 meter persegi, lalu abis itu sofanya empuk, nyaman, meeting enak, nature lighting-nya dapet, lalu wifi-nya kenceng gitu ya. Tapi itu semua kan cost sebenarnya, ya kan? Kalau kita nggak mau, kita benar-benar kita mau jual high quality coffee, equivalent if not better than global brand gitu ya. Dan kenapa akhirnya saya arrive pada pricing tersebut? Karena saya ngeliat, oke, gue siap COGS 40%. Nah, gue mau coba keluarin kopi yang menurut gue adalah high quality gitu ya. Dan setelah kita melakukan high quality tersebut, kita ternyata pricingnya bisa 18.000 gitu pada saat kita mulai dulu. Saat pertama cuma 18.000. Iya. Nah, saya tanya nih, kenapa memilih nama Kopi Kenangan? Apakah ada sejarah-sejarah memoris yang membuat sehingga memilih kata-kata ini, brand ini? Jadi jadi kalau dalam hal branding, branding itu kan sebenarnya adalah how can you be different gitu ya. Oke. Karena kalau branding kita namanya sama-sama semua ya orang nggak inget gitu ya. Kan in the sea of brands, kalau kita namanya tidak differentiated, orang pasti lupa gitu ya. Branding itu kan intinya mau bikin orang inget. Kalau kita different, orang inget gitu ya. Maka dari situlah saya pikir, wah dulu orang kalau bikin cafe namanya misalnya common coffee atau namanya 115 atau apa gitu ya, sesuatu yang sangat western gitu ya. Tapi saya lihatin loh, kok nggak ada orang yang bikin kafe namanya tuh Indonesia gitu ya. Dan bukan cuma Indonesia aja, tapi sesuatu yang mungkin sedikit fun gitu ya, witty gitu kan. Nah kalau dari situ saya melihat bahwa brand kafe itu tuh bisa kita menggunakan sesuatu yang Indonesia dan juga fun gitu. Maka dari situ saya pikir kopi cocoknya sama kata apa ya? Oh, kenangan cocok tuh, rhyme-nya enak gitu ya, kopi kenangan. Nah, lalu dari situ kita pikir lagi, kenangan apa sih orang yang paling ingat? Ya kenangan mantan gitu. Ya kan siapa yang bukan karena ada kejadian-kejadian sebelumnya ya. Bukan, karena dari logika sih sebenarnya gitu ya. Kita melihat bahwa kenangan yang tidak mungkin dilupakan itu kenangan mantan gitu ya. Makanya kenapa kopi kenangan brandingnya semua itu didefinisi. Misalnya kopi kenangan mantan gitu ya. Itu definisinya tuh kenangan manis yang sudah tidak ada, tapi suka muncul tiba-tiba di pikiran gitu ya. Ya kan, karena nggak bisa lupa gitu. Jadi semua menu kita tuh ada definisinya gitu ya. Semuanya tuh with the purpose. Terkonsep dengan baik lah. Terkonsep dengan baik lah gitu ya. Apa yang sudah lihat sekeliling ada, kita membuat sesuatu yang untuk future-nya. Supaya orang bukan hanya sekedar jual produknya, tapi namanya pun harus
harus menarik dan orang ingat Membumi gitu ya. lah. Membumi lah gitu ya. Iya. Ini menarik. Iya. Dan lucunya setelah kita bikin nama kopi kenangan itu kan banyak tuh mulai muncul-munculan. Muncul-munculan Iya, gitu ya. iya. Nah, kalau saya disuruh bikin lagi kopi kenangan hari ini, saya nggak akan namain kopi kenangan. Oke. Karena udah jadi terlalu overuse kalau kayak Iya, gitu. iya. Itu makanya yang saya maksud dengan be different gitu ya. Mungkin ada satu brand cukup sukses dengan menggunakan nama yang nyeleneh gitu ya. Tapi untuk berikutnya ya mungkin udah overuse gitu, udah boring juga orang. Iya, iya. Makanya kenapa pada saat kita launching di Malaysia namanya juga kenangan kopi gitu ya, yang lebih serius gitu ya di situ. Sejak proses ini, sekarang outletnya hampir 1.000 Pak ya? Outlet kita tuh sekitar 850-an. Yes. 850-an. Saya kira dalam waktu sebentar lagi mencapai 1.000 lah. Hampir Semoga, setiap hari amin. buka satu katanya Pak, denger ya Pak? Hampir saya buka satu Iya. benar. Sekarang tadi udah singgung sampai keluar ya ke Malaysia ya. Ya sudah. Yang belum lama ini baru buka ya. Ya kita ada 5 toko sekarang di Malaysia. Langsung buka 5 Langsung toko buka atau 5 toko, langsung iya. 5 toko. Waduh. Selamat dulu nih untuk Oh, Yun. thank you, makasih Pak. Untuk Kenangan Group nih. Kalau di Singapura belum ya? Singapura belum? Belum. Ya. Ya next lah, kita doakan lah. Terima kasih Pak. Ya. Nah, Pak Edward, ngomong-ngomong kan Kenangan Group, saya ngomongnya Kenangan Group aja Pak ya, kopi Kenangan Group Pak ya, lebih enak. Kenangan brand. Kenangan brand, oke. Iya. Ini sudah mulai merambah, bukan hanya kopi Pak. Mungkin ada beberapa produk lah, nggak usah sebutin, you lebih hafal, mungkin bisa ceritakan kepada kita semua ini, kenapa masuk ke, ya ada ayam, ada roti, ada yang lain-lain Pak. Pak Edward, silakan Oke. Pak. DNA kita sih sebenarnya kita tetap adalah sebuah coffee company gitu ya. Tapi kita melihat bahwa ini mungkin perlu digarisbawahi juga bahwa kita tuh tech enabled. Kita punya aplikasi yang dimana user kita tuh udah 2,5 juta. Oke. Itu tuh sangat banyak gitu ya, bisa dibilang. Nah, dan kita merasa cukup sayang kalau misalnya kita hanya menjual kopi gitu ya. Karena nggak semua orang minum kopi gitu ya. Makanya kenapa di Kopi Kenangan juga jual boba, jual Thai tea, Milo, dan cukup laku juga gitu ya. Karena kita melihat bahwa orang pada saat ingin membeli kopi nggak tentu orang sekitarnya mau minum kopi juga, siapa tahu dia mau snack juga on top gitu. Memberikan alternatif lah Memberikan kepada alternatif. sekelompok anak muda yang datang atau siapapun tamu-tamu customer yang datang, yang satu suka kopi, yang lain mungkin suka yang ini itu. Ya, dan mungkin mau snack roti. Iya. Makanya kita ada cerita roti dan ada kenangan manis. Dan ternyata tuh tanpa kita melakukan banyak marketing, orang tuh udah secara natural tuh membeli roti kita. Karena temannya kopi kan roti gitu ya. Orang tuh memang pengen gitu ya. Kalau saya selalu bilang ke anak-anak marketing kita, di Holy Trinity di Indonesia itu kopi, roti, rokok. Itu digabung jadi 3 tuh. Orang sangat klop dah udah Iya, gitu ya. iya. Nah, makanya kenapa kita melihat bahwa kita harus ada rotinya gitu ya. Yang dimana di Jepang cukup enak juga. Lalu setelah itu kita melihat juga, oke, kalau kita day part analysis kita, kan kita lihat sales by hourly gitu ya. Wah, kita kuat siang, kita kuat after lunch. Lalu udah nggak ada apa-apa, kan sayang. Iya. Gue udah bayar rental, gue udah bayar gaji. Betul. Tapi hournya nggak full gitu ya. Iya. Dan itu juga mungkin kalau itu kebalikannya mungkin kalau Anda adalah brand misalnya restoran Padang gitu ya. Iya. Ya kan, wah lunch juga bagus, dinner cukup bagus, in between mati gitu ya, nggak ada Betul. apa-apa. Ada jeda waktu yang kosong. Dari bantuan usaha sementara kita kan feel jeda waktu tersebut Betul. gitu ya. Makanya dari situlah kita melihat bahwa oke, ini adalah reason kenapa banyak brand seperti misalnya McDonald lah ya. Ya. Dia kan akhirnya mengeluarkan McCafe gitu ya. Ya. Karena dia mah day part analysis dia kurang kuat di antara sore-sore tersebut. Ya. Ya kan. Nah, kita bisa dibilang sebenarnya adalah kebalikannya. Kita adalah McCafe tapi kita melihat bahwa kita perlu makanan, makanya kita keluarin fried chicken dan juga burger gitu ya. Jadi memaksimalkan outlet dari waktu yang masih tersedia lah. Iya, gitu. Dan apa namanya tetap core-nya tetap coffee. Crowd puller kita tetap adalah coffee. Tapi apa namanya layering more products dalam retail tuh nggak ada salahnya gitu ya. Iya. Bayar OPEX bersama gitu kan. Iya. Cost-nya udah ya tinggal tambah sedikit tapi bisa dapat Ya, tapi bisa dapat inilah gitu ya. pekerjaan yang mungkin lebih masuk income-nya lebih gede dikit lah. Iya. Daripada yang kan sudah induknya udah kita keluarkan cost-costnya gitu. Iya. Wah. Nah, ngomong-ngomong, ini kan kalau saya lihat baru mulai juga buka Kenangan Heritage. Mungkin bisa singgung sedikit Pak Edward. Nah, jadi kalau tadi kita membuka outlet melihat day part analysis gitu ya. Nah, kalau Kenangan Heritage kita mulai dari pricing analysis gitu ya. Karena kita ngelihat bahwa semua harga dalam satu kategori itu tuh marketnya beda-beda gitu ya.
Mungkin kalau Anda mau save money, beli kopi saset 1.000. Iya. Anda mau yang lebih convenient, beli RTD 5.000. Mau beli RTD yang lebih premium dikit, beli Nescafe 11.000 yang can. Tapi lalu kalau Anda mau fresh brew, naik pangkat lagi, beli seperti kopi kenangan gitu ya. Iya. Lalu tapi kadang-kadang juga ada juga orang yang ingin membeli kopi yang lebih specialty dan mempunyai sofa yang nyaman gitu ya, seperti ke Starbucks lah gitu contohnya. Nah dari situ kita melihat bahwa kita sebenarnya lost opportunity kalau misalnya kita tidak mengambil premium segment juga gitu ya. Makanya kenapa akhirnya kita bikin Kenangan Heritage gitu ya, yang dimana visinya dia adalah jendela kopi Indonesia gitu ya. Kopi-kopi yang di sana itu di-curate oleh Michael Jasin, yang dimana adalah Indonesia's #1 barista, ya kan. Nah, lalu dari Mikal tersebut kita curate coffee dari Flores, dari Solok, dari Takengon dan sebagainya gitu ya. Semuanya supaya kita bisa menawarkan opsi different beans. Karena di kopi kenangan normal susah kita kasih opsi beans sampai 10 biji gitu, itu nggak mungkin gitu ya. Tempatnya nggak tersedia kan. Tapi kan ada aja orang yang kepengen mencoba berbagai macam kopi gitu ya. Makanya kita bangunlah Kenangan Heritage gitu. Ini sudah mulai space-nya udah mulai besar lagi ya. Interiornya pun udah beda ya. Iya, Kalau saya lihat sangat luxury coba. Iya. Iya. Jadi dari Kenangan Group udah melihat ini sudah mungkin akan masuk ke kelas yang sebetulnya sudah selama ini dipegang oleh brand-brand yang global nih Pak. Iya. Jadi memang arahnya udah masuk ke situ lah. Harus ke sana ujung-ujungnya. Karena masih ada ceruknya ya, pasarnya gitu ya, peluangnya. Benar. Oke, jadi ngomong-ngomong Kenangan Heritage baru berapa toko Pak? Baru 1. Baru 1. Iya. Lagi dilihat perkembangannya Pak ya? Atau ada tahun next, depan udah? kita rencana sih udah mau membuat beberapa lagi. Cuma memang cari lokasinya lebih sulit ya. Iya. Karena harus premium location ya. Dia kan harus meeting point. Kalau kopi kenangan Anda taruh di LG basement atau lantai 5 juga nggak apa-apa. Nggak ada gitu masalah. ya. Iya. Tapi kalau konsep seperti Kenangan Heritage atau Global Brand itu dia harus meeting point ya. Karena kan dia third home kan konsepnya. Iya. Third home nggak bisa ditaruh di LG atau B gitu ya. Betul. Jadi penempatan tempatnya pun lebih sulit daripada kopi kenangan yang selama ini kita lihat ada Pak ya? Iya. Iya. Nah, kalau nggak salah juga kopi kenangan masuk ke yang botolan Pak ya? Iya, benar. Ready to drink. Ready to drink. Kenapa tuh Pak? Kembali ke pricing analysis kita gitu ya. Bukan cuma pricing analysis tapi juga occasion gitu ya. Karena kenapa? Kopi kenangan ada 800. Emang kedengeran banyak, tapi ya buat skala negara sebesar Indonesia itu sebenarnya cukup sedikit gitu ya. Sebagai contoh, Alfamart Indomaret aja kan ada 36.000 total, ya kan. Tapi kalau 40.000 Pak per sekarang ini. 40.000 makan, dua lebih banyak lagi gitu ya. Nah, kalau kita di luar dari Alfa Indomaret, kita ngelihat ya, retail point general trade di Jakarta alone itu tuh 100.000 gitu ya. Jadi sebenarnya retail outlet itu kan ada banyak sekali gitu ya. Peluangnya gitu ya. Dan nggak tentu kopi itu soalnya tuh sesuatu yang harus didapatkan dengan cepat gitu ya. Karena ya kan mungkin Anda konsumsi kopi kan gua ngantuk, gua pengen kopi gitu ya. Nggak bisa tuh Anda nyetir 3 kilo dulu ambil kopi kenangan baru balik lagi gitu. Itu kan nggak make sense gitu ya. Makanya kenapa kita melihat bahwa kita tuh harus be available gitu ya ke customer kita. Dan kadang-kadang memang freshly brew coffee by class itu pasti lebih enak gitu ya. Tapi kita selalu mau mencoba mencari occasion untuk orang-orang yang memang kebetulan nggak bisa berada di dekat kopi kenangan gitu ya. Tapi mungkin mereka ada berada di dekat Alfa atau Indomaret gitu ya. Makanya kenapa kita keluarinlah kopi botolan tersebut gitu ya. Jadi kopi botolan ini sudah masuk ke modern trade gitu? Kita udah di hampir semua Alfa Indomaret, Food Hall, Range Market semua ada ya. Jadi kalau penonton-penonton yang belum tahu, kalau nggak sempet beli terdekat ada yang di lingkungannya Alfamart Indomaret, bisa mampir aja langsung gitu. Jadi memang taste-nya sendiri memang kalau saya pernah mencoba ini memang rasanya agak sedikit beda antar satu brand dengan satu brand kayaknya Pak ya. Satu brand maksudnya kopi botolan juga. Kopi kenangan dengan brand-brand yang lain memang sengaja dipilih taste-nya tertentu kayaknya Pak ya. Iya, karena kita satu-satunya yang 100% fresh milk.
di semua kopi botolan gitu ya. Iya, Karena iya, iya. kalau menurut saya kalau kopi udah jadi latte atau udah yang bersusu-susu lah gitu ya, itu tuh memang lebih kualitas susu tuh penting gitu ya. Kalau menggunakan susu bubuk tuh beda ya rasanya gitu ya. Makanya kenapa kita choose untuk be different dan kita menggunakan 100% fresh milk gitu. Itu yang membedakan mungkin Pak. Membedakan rasanya. kita gitu Sama ya. katanya bukan gula aren Pak. Ada yang black aren itu ada gula Spesialnya arennya. juga ya. Tapi number one sellernya yang ungu sih, yang Mantancino. Oh. Ya, yang cappuccino-nya kita. Iya. Oke. Raw-nya sendiri, barang kopinya, biji kopinya sendiri asli Indonesia Pak? Kos Indonesia. Kita komitmen 100% beans kita dari Indonesia soalnya. Wah, masih ada sourcesnya begitu kopinya itu sendiri Pak ya? Indonesia tuh 4th largest coffee exporter in the world. Oh, jadi nggak perlu import Pak ya? Nggak usah, karena kita dari awal visi misi kita dari tahun 2017 itu adalah dari Indonesia untuk dunia. Kita ingin ekspor biji kopi Indonesia bukan sebagai komoditas tapi sebagai brand gitu. Makanya kenapa kita tetap semuanya tuh yang menggunakan kopi Indonesia gitu. Ada diekspor juga biji kopinya? Ke Malaysia iya. Oh, jadi selain untuk keperluan outletnya Kopi Kenangan, juga menjual biji kopi? Oh enggak, Enggak. kan Kenangan Coffee yang kita buka di Malaysia, Uh-huh. itu kan pakai biji kopi juga. Itu kopinya tuh kita ekspor langsung dari Indonesia. Oke, iya. Untuk keperluan outlet di situ lah Pak ya? Di sana lah gitu. Ngomong-ngomong, saat mulai growth yang ini kenceng-kencengnya tahun berapa Pak? Dan juga memang saat kapan Pak masuk, anggaplah visi atau apa Pak yang masuk ke dalam Kopi Kenangan Pak? Oke, jadi kita mungkin tahun 2018 kita itu tuh punya 56 Berdirinya 2017 Pak ya? 2017. Iya. 2017 1 toko, 2018 56 toko, Oke. ya kan? 2019 itu 226 toko Wah, gitu ya. Jadi eksponensial ya pengembangannya ya? iya, jadi exponential growth kita tuh di tahun 2019 sih waktu itu. Jadi tahun 2019 kita juga mendapatkan benar-benar real funding kita tuh tahun 2019. 2019? Yang dimana kita berhasil untuk attract Jay-Z, Serena Williams, Sequoia gitu ya, dan sebagainya lah gitu. Jadi dari situlah kita benar-benar bisa grow really fast karena ada pendanaan gitu ya. Karena kan buka toko sedemikian banyak, kalau tidak ada pendanaannya sedikit sulit ya. Betul. Itulah yang kita lakukan di tahun 2019 gitu. Saat itulah mendapat julukan unicorn Pak? Belum, unicorn tuh tahun 2021. 21-nya? Iya. Malah during pandemic tuh kita dapat status tersebut. Iya. Iya. Nah, kalau saya ada satu lihat sering di berita, ada ucapan selamat di New York Stock Exchange Pak? Ya. Atau di mana? Dari Nasdaq. Layar, iya Nasdaq ya Pak ya? Nasdaq. Itu apa itu Pak? Penghargaan ucapan selamat kepada Kenangan Group apa Pak? Jadi kebetulan kita memang salah satu investor kita itu kan Eduardo Severin. Oke. Ya kan co-foundernya Facebook gitu ya. Nah, Eduardo itu kebetulan cukup dekat dengan Nasdaq gitu ya. Dan kebetulan ex-chairman-nya Nasdaq tuh kerja buat dia juga gitu ya. Nah, dari situlah akhirnya kita mendapatkan hubungan gitu ya. Yang dimana Nasdaq memang kebetulan punya billboard di Times Square yang mereka akhirnya meluangkan waktu atau slot untuk kita karena dia sangat impress dengan unicorn status kita dan memberikan selamat gitu ya pada kita gitu. Bukan IPO di New York. Bukan ya. Iya, selama ini orang terkesan wah kayaknya Kopi Kenangan udah IPO di belum. Nah, rencana IPO ada Pak? Pasti ada, itu menjadi sebuah proses milestone lah yang kita cari gitu ya. Iya. Dan untuk mencapai milestone tersebut ya mungkin kita nggak tahu lah kapan, itu kan milestone. Kita nggak perlu kasih deadline untuk IPO. Tapi ada timingnya semua Pak ya? Ada timingnya semua lah, karena kan IPO itu kan harus, karena we will only go IPO once gitu ya. Jadi timing harus benar, kondisi keuangan harus benar, semua harus benar lah gitu. Iya, jangan sembarangan juga gitu Pak. Jadi beban nantinya. Benar. Kalau skalanya saya lihat sih udah cukup Pak.
skala size bisnisnya. Semoga lah, ya. udah melampaui beberapa yang teman-teman di pasar modal, Pak. Iya. Ya, Pak Edward, mungkin perlu pencerahan dari seorang Pak Edward nih, Pak. Bagaimana dalam teknologi dimanfaatkan oleh Kenangan Group, Pak, baik di dalam pengelolaan internal maupun di dalam penjualan, Pak. Saya kira ini kunci penting setiap bisnis-bisnis yang kekinian. Nah, saya anggap Kopi Kenangan salah satu yang kekinian ini, Pak Edward. Silakan, Pak. Jadi kita tuh kalau Anda ingat pada saat kita dapat announcement dari Nasdaq, itu kan bilang the first new retail F&B unicorn, ya kan? Kenapa new retail? Karena kita memanfaatkan omni-channel strategi, gitu ya. Yang dimana sales kita bukan cuma dari offline, tapi dari online juga, baik melalui third party ataupun melalui our own internal application, gitu ya. Aplikasi Kopi Kenangan saat ini sudah mempunyai sekitar 2,5 juta user, gitu ya. Yang dimana MAU kita atau monthly active user kita sudah yang tertinggi di Asia Tenggara, gitu ya. Jadi adalah sesuatu yang sangat kita banggakan, gitu ya. Itu yang potensial buyer, Pak, ya? 2,5 juta itu, Pak, ya? Potential buyer, iya. Lalu yang transacting tuh 700.000 gitu ya sebulan. Jadi melalui user yang kita miliki, gitu ya, kita melakukan banyak sekali hal di situ. Apakah kita misalnya melakukan hyper segmentation, apakah mungkin kita melakukan loyalty engine, gitu ya. Yang pada intinya itu kita berharap bahwa kita bisa engage our customer dan mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk customer kita, gitu ya. Itu satu, melalui aplikasi yang kita bilang tuh consumer facing. Lalu kedua, kita mempunyai teknologi namanya Jarvin, gitu ya. Jadi kalau Anda nonton Iron Man, kan Iron Man punya tuh AI-nya namanya Jarvis, just a rather very intelligent system, gitu ya. Nah, kalau kita Jarvin, just a rather very intelligent non-manager system. Jadi di dalam Kopi Kenangan kita mempunyai sebuah aplikasi yang membantu kita untuk operate stores kita yang ada sedemikian banyak, gitu ya. Dan dia replace tugas dari seorang manajer. Makanya kenapa dari sekian banyak toko Kopi Kenangan nggak semua tuh punya manajer, karena kita percaya bahwa cukup barista itu saja, cukup barista saja, karena kita percaya bahwa Jarvin bisa melakukan tugas seorang manajer, gitu ya. Jarvin apa sih tugasnya? Dia cuma memastikan bahwa SOP itu sudah dilakukan di dalam toko. Itulah yang paling penting, gitu ya. Nah, jadi dia bukan cuma melakukan SOP checklist saja, tapi dia juga membantu melakukan ordering untuk toko, gitu ya. Apakah dia mempunyai biji kopi yang cukup, apakah dia mempunyai packaging yang cukup, itulah yang Jarvin kira-kira lakukan, gitu. Wah, jadi semua by sistem dan teknologi yang untuk membantu mengefisienkan pekerjaan kita, Pak, ya? Benar. Ujung-ujungnya itu yang membuat perusahaan itu bisa mengejar profit yang sudah diperhitungkan atau tidak, saya kira ujung-ujungnya, Pak. Iya, benar. Jadi karena kan untuk mencari profit kan dia bukan cuma cari sales, tapi mencari efisiensi juga, gitu kan. Iya, kuncinya di situ, Pak. Iya. Pak, kalau untuk yang Kopi Kenangan ini kan saya lihat kan banyak kan juga memang ada di dalam pusat belanja, juga banyak di counter-counter. Terus antara penjualan direct dengan yang sifatnya online pembelian, yang sifatnya Grab, GoFood kayak gitu, itu banyak, Pak. Kita tuh antara third party app seperti Grab, Gojek, dan juga app kita sendiri, itu tuh sekitar 60%. Gitu. Jadi cukup tinggi. Malah melalui apps itu yang lebih tinggi daripada offline, gitu ya, kalau buat kita. Jadi yang offline itu sendiri, ya memang harus perlu tempat, kita juga layanin untuk lingkungan setempat, tapi apps-nya itu yang juga berjalan sangat maksimal, gitu. Makanya omni channel kan kita. Iya. Wah, saya kira ini space-nya juga nggak perlu terlalu besar-besar kayaknya Kopi Kenangan, Pak. Nggak perlu, kita mungkin 20-30 meter persegi udah cukup. Cukup, Pak, ya? Iya. Yang penting istilahnya dapurnya sendiri cukup lah untuk mengelola kopi itu, Pak, ya? Benar. Jadi efisien sekali saya kira, Iya. Pak. Toko pertama kita hanya 12 meter persegi. 12 meter persegi pun bisa bekerja dengan baik. Bisa bekerja, iya.
Ngomong-ngomong, selain kopinya lokal, tadi mesin-mesinnya? Nah, jadi kalau mesin dari Italia semua. Harus canggih Pak ya? Iya, karena kita kan negara pencipta espresso itu kan Italia gitu ya. Jadi kita percaya Italian machine is the best gitu. Karena percuma Anda punya biji kopi yang enak banget dari Indonesia, tapi ekstraksi espressonya tidak benar gitu ya. Makanya dari situ kita put great care into how we make our espresso shot. Makanya kenapa kita menggunakan Italian coffee machine gitu ya, terutama Victoria Arduino. Jadi walaupun masuk pricingnya bukan terlalu up, juga tidak low, teknologi pengolahan kopinya mesinnya pun harus yang the best lah Pak. Iya. Kopi Kenangan ini ada di franchise kan? Jadi kita dari tahun 2018 yang dimana itu request franchise kita banyak sekali. Kita sudah bilang kita nggak mau franchise. Karena kenapa? Kita percaya bahwa dalam mengembangkan sebuah brand gitu ya, itu tuh jauh lebih baik kalau misalnya dia tuh tidak franchise gitu. Karena kenapa? Kontrol outlet tuh lebih sulit gitu ya kalau franchise. Karena kan ownernya jadi banyak kepala gitu ya. Kalau Anda melihat global brand dari Amerika gitu yang franchise ke sini, itu kan single master franchise. Ya kan, betul. Dia nggak banyak kepala gitu ya. Jadi kita melihat bahwa kalau kita ingin motor quality yang dimana itu adalah heart and soul dari Kopi Kenangan gitu ya, kita harus own the outlet gitu ya. Kita nggak bisa ada banyak owner yang dimana nanti SOP mungkin nggak diikutin, hiring people mungkin kurang terseleksi gitu ya. Jadi standarisasinya tuh nggak ada gitu ya. Jadi kan kita long term di sini, makanya kenapa kita nggak franchise. Kalau mungkin secara franchise itu sulit karena memang ya mungkin style Indonesia franchise itu mungkin agak sedikit ini Pak ya, atau mungkin kerjasama untuk per wilayah menjadi kerjasama dengan satu kelompok kayak gitu Pak, untuk per wilayah itu juga sulit Pak ya? Mungkin bisa ya, dibilang kan under control nanti dari Kenangan Group juga. Tetap lebih sulit sih kayak gitu. Bukan cuma dari kontrol dari SOP saja ya. Tapi juga kalau kita ngelihat dari P&L store, itu tuh juga sebenarnya lebih nggak sehat ya menurut saya kalau misalnya franchise. Karena anggap misalnya satu toko itu bisa untung 25% misalnya gitu ya. Tapi kan kalau ada franchise, toko tersebut keuntungannya berkurang 10% at least gitu ya. Nah jadi makanya dari situ kita melihat bahwa untuk supaya tokonya lebih sehat juga, lebih baik sih kita jangan franchise gitu. Oh, itulah alasan-alasan kenapa belum bisa di-franchise-kan gitu Pak ya. Karena kan ada beberapa teman, ya terutama yang minimarket, franchise ini kan ada beberapa hal kepentingan Pak. Untuk gerakan pertumbuhan toko, itu juga memerlukan modal dari masyarakat. Kalau Kopi Kenangan kan sudah disuntik dari visinya Pak, jadi nggak perlu kayak gituan gitu. Jadi agak bedanya di situ. Sama bedanya juga gini, kalau minimarket itu tuh produknya udah jadi, cuma perlu kasir. Nggak sulit lah. Kita resepi aja 30 gitu kan. Lalu harus bisa pakai mesin kopi dengan baik dan benar gitu ya. Nah jadi makanya dari situlah kita melihat bahwa waduh kayaknya kita harus ini sih ya, hati-hati harus hati-hati dalam menjaga quality. Kita tahu kita bukan minimarket, makanya kita nggak franchise gitu. Tapi kalau minimarket memang harus franchise menurut saya. Karena produk yang dijual udah produk industri. Yang sudah jadi. Udah jadi, iya. Lebih mudah jauh lah. Iya. Baru terakhir ini kan dalam 1-2 tahun ini teman-teman minimarket juga banyak jual kopi juga Pak. Iya benar. Di dalam outlet mereka. Merasa tersaingin nggak Pak? Price point-nya beda lah. Oh. Ya, dia kan kualitinya yang 10 ribuan lah ya. Iya, gitu. Betul. Nah Pak, kalau tadi banyak menjelaskan soal perjalanan Kopi Kenangan dan sampai per hari ini kira-kira nih, Kopi Kenangan ini sudah hampir seluruh wilayah Indonesia Pak? 67 kota, hampir semua pulau kecuali Papua, jadi harusnya sih udah cukup di mana-mana lah gitu. Oh. Di semua provinsi Pak? Oh, Papua belum lah? Iya. Pulau Papua belum? Semua provinsi harusnya sih berarti kita Papua, hampir semua provinsi. Iya. Ada kesulitan Pak untuk masuk memang ke wilayah-wilayah yang memang belum ini, atau marketnya belum memungkinkan?
biasanya? Biasa supply chain-nya sih yang sangat sulit ya. Karena Indonesia itu kan negara dengan ribuan pulau ya. Ya. Jadi otomatis tuh untuk kita membawa produk kita, misalnya kalau Jawa sih gampang lah ya. Iya. Mau kita ke Sidoarjo, Banyuwangi dan sebagainya kan enak pakai truk aja kan udah cukup gitu ya. Tapi Anda bayangkan misalnya di Kalimantan gitu ya. Kalimantan kan bukan cuma Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda doang. Tapi ada juga ada Pontianak juga gitu ya. Tapi anggap kita misalnya ambil yang bagian kanan lah ya gitu. Itu kan sebenarnya ada banyak banget di sana yang tidak terjangkau gitu ya. Bahkan Palangka gitu contoh. Itu kan juga jauh sekali karena dia nggak ada sea kan. Makanya kenapa kalau kota ada laut tuh biasa lebih maju karena kan dia biaya transport lebih mudah kan. Tapi bayangkan Anda nanti udah kirim barang-barang sampai dengan ke misalnya Banjarmasin, lalu kita mau bawa lagi sampai ke Tamyang Layang atau misalnya mau ke Sampit dan sebagainya, itu kan sangat sulit gitu ya. Makanya dari situ kita melihat banyak sekali challenge ya dari supply chain, tapi itu sesuatu yang lagi kita coba crack lah gitu. Jadi dengan berbagai pertimbangan itu sehingga untuk wilayah-wilayah yang masih sulit itu yang masih belum buka sampai saat ini Pak. Saat ini iya, karena kita melihat juga sebenarnya di kota-kota besar masih banyak opportunity-nya gitu ya. Iya. Ya kan orang kan di dalam bisnis kan harus cari low hanging fruit gitu ya. Betul. Situlah kita sengaja carinya ya di ini dulu gitu. Oh, ya tapi kalau Sumatera hampir semua provinsi pasti sudah ada Pak ya? Sumatera hampir semua provinsi adalah harusnya. Iya. Palembang, sampai Lampung, ke Aceh. Medan, Aceh ada ya. Ada ya. Jadi semua under kontrol langsung kenangan dulu. Yes. Iya, nggak sulit untuk inilah kita lihat ya karena ini. Nah, Pak Edward, mungkin Pak Edward bisa berbagi dengan kita ini Pak, terutama generasi muda Pak, yang melihat kesuksesan seorang Pak Edward ini banyak menginspirasi biasanya Pak, ya kan? Sehingga banyak bermunculan ini semua, walaupun mungkin bukan hanya kopi, tapi ada yang lain-lain yang kita lihat bubble-bubble, semua juga bermunculan Pak. Kayak jamur di musim hujan gitu Pak. Apa Pak sebetulnya yang bisa disampaikan, kiat-kiat dan nilai-nilai yang harus diperhatikan Pak? Kepada entrepreneur in general atau kepada? Umum lah Pak, karena ini kan biasanya kita ini, apalagi di retail ini selalu bidang-bidang pendidikan pun di universitas manapun selalu meminta ya kesuksesan seorang, apalagi sekelas Pak Edward, mereka selalu ingin memberikan contoh kepada generasi-generasi yang akan terjun ke dunia bisnis Pak. Apa-apa yang harus diperhatikan, apa-apa nilai-nilai apa yang harus ditanamkan gitu Pak Edward. Jadi mungkin kalau nilai yang paling penting yang harus ditanamkan itu adalah to be bold gitu ya, untuk berani gitu ya. Jadi saya tahu banyak banget calon entrepreneur yang ingin memulai tapi nggak bisa gitu ya, karena nggak berani to take that leap of faith gitu ya. Kan kalau kata Tokopedia, #mulai aja dulu gitu ya. Itu sebenarnya sesuatu yang sangat benar gitu ya, untuk entrepreneur mulai aja dulu. Mungkin terlalu banyak ngitung-ngitung atau apa Pak? Ngitung-ngitung, terlalu banyak mikir-mikir, terlalu mikirin resiko. Nggak jalan-jalan gitu ya. Akhirnya kalah momentum, kalah timing ya kan. Dan akhirnya juga akhirnya karena kalah momentum dan sebagainya akhirnya gagal gitu ya. Dan sebenarnya mulai aja dulu atau be bold itu tuh yang banyak orang tuh salah persepsi, itu tuh hanya untuk memulai. Tapi sebenarnya tuh untuk be bold atau berani itu tuh juga bisa diaplikasikan ke kegagalan juga gitu. Jadi saya selalu bilang gini, kalau selagi Anda masih muda ya, kita tuh harus start fast tapi juga harus fail fast. Karena kenapa? Banyak orang karena terlalu takut untuk gagal, terlalu takut untuk restart gitu ya. Akhirnya mereka tuh project yang mungkin sudah dibilang project zombie gitu ya. Karena untung nggak ada tapi rugi juga rugi juga nggak ada gitu ya. Akhirnya hidup segan mati kita hendak gitu ya. Akhirnya mereka membuang waktu 3-4 tahun sampai akhirnya wasted gitu ya. Padahal pada saat Anda masih muda, time is your biggest asset gitu ya. Karena sayang gitu kalau Anda harus stuck pada satu project sama puluhan tahun padahal sebenarnya it's not going anywhere gitu ya. Jadi itu mungkin
apa namanya bisa saya sampaikan gitu ya untuk calon entrepreneur, Ya. yaitu nomor satu, just be bold, ya kan? Dan when you start fast and you have to fail fast juga gitu ya. Don't waste time. Wah, ini kalau yang denger ini entry point-nya anak muda nih, ngikutin nasihat Pak Edward, mudah-mudahan berhasil nih Pak. Amin, iya. Kegagalan itu biasa saya rasa Pak ya. Iya, Jadi yang penting harus berani memulai dan hitung secara matang apa yang mau dilaksanakan mungkin Pak ya. Iya. Jadi jangan hitung doang, nggak berani memulai, itu Iya. juga salah. Salah juga, iya. Berani-berani tapi nggak pernah hitung-hitung, itu juga bahaya. Itu juga bahaya, iya. Ya, jadi perlu keberanian dan perhitungan lah. Iya, benar. Dan konsistensi saya kira semua Pak. Benar. Ya, konsistensi. Kuncinya itu Pak ya. Ini nasihat. Quality lah, quality and konsistensi. Iya. Setelah kita menentukan produk kita, apa yang kita mau jalanin, kita secara jeli melihat, ya langkah. Iya. Dengan keberanian dan ketelitian semua itu semua Pak ya. Benar. Ya Pak Edward, saya kira apa yang kita ingin korek-korek dari seorang Pak Edward, ini sudah rasanya nggak ada terlewatkan lagi Pak. Kalau nggak ada lagi Pak Edward yang ingin nambahkan, saya sih ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih Pak udah di-invite. Thank you Ya, Pak. karena ini sebetulnya kita harapkan dengan bincang-bincang kita ini Pak bisa memberikan inspirasi dan edukasi kepada yang membutuhkan terutama Pak. Terlebih lagi ya kita sebagai komunitas orang retail menginginkan dokumentasi ini Pak. Kenangan mungkin bisa dilihat sampai kapanpun oleh orang-orang yang memerlukan bincang-bincang kita ini. Semoga hari ini menjadi kenangan lah ya. Terima kasih. Ya, memberikan kenang-kenangan Pak. Iya, Kata kenangan itu yang penting Pak. Ya, thank you Pak. Siap. Ya, sukses Pak ya.